Setelah kita mudah mengerti array satu dimensi, belajar juga menggunakan string, tentu kali ini kita mau coba naikin arraynya jadi array 2 dimensi. Dimana biasanya memang maksimal sih biasa ini. Memang sih bisa sampai 3 dimensi, artinya dia kurung kotaknya ada 3 yang itu jarang sekali terjadi. Biasanya maksimum adalah menggunakan kurung kotaknya cuma 2, yaitu array 2 dimensi. Cara pembuatannya sama seperti kita membuat array pada umumnya, hanya saja kurung kotaknya ada 2 dan sehingga kita memiliki 2 limit untuk tipe data dan array tersebut. Jadi contoh di sini artinya kalau kita bayangkan sistem penyimpanan dari array 2 dimensi itu ibarat kata kayak baris dan kolom seperti kayak di Excel aja gitu. Contoh di sini ada B23, artinya kita memiliki 3 kolom menyamping dan 2 baris ke bawah. Sehingga kita bisa punya baris dan kolomnya. Jadi kita kayak menyamping 3, menurun 2, sehingga itu penyimpanannya kayak gini. Di contoh di sini juga sama, 53, artinya kita punya 3 buah kolom 0, kolom 1 dan kolom 2, dan punya 50 baris dari baris 0, baris 1 sampai baris 49. Operasi penulisannya pun juga sama, read dan write-nya, hanya bedanya itu kita memiliki kali ini 2 cara mengetikkannya, karena bisa aja kita bersifatnya itu adalah row wise. Row wise itu artinya di bagian yang kedua ini yang kita tambahin dulu, baru ke bagian yang di sininya baru kita tambahin. Jadi artinya kalau kayak gini kan 00, 01, 02 sampai misalkan 03. Di sini misalkan kolomnya itu 3,4 ya. Jadi 3 sama 4. Jadi ada 4 terus 3 ke bawah. Di situ artinya kita ke 0, 1, 2, 3 baru kita ke baris kolom berikutnya yaitu si 1. Jadi kita kayak nyamping dulu, terus nanti kalau udah kita turun ke bawah. Nyamping dulu, kita turun ke bawah. Itu namanya row wise. Jadi kita kayak bikin runtunan mencetak nilainya itu adalah secara row dulu, baru turun ke baris. Secara row dulu, baru turun ke baris. Sementara ada juga yang namanya column wise, yaitu secara kolomnya dulu. Jadi kayak kita turun ke bawah dulu, baru kita balik ke menyamping. Turun ke bawah dulu, baru kita balik menyamping, dan seterusnya. Yang paling sering dipakai memang sebenarnya adalah si row wise ini, tapi bukan berarti kita nggak pernah menggunakan column wise sama sekali. Tapi memang row wise ini yang paling umum dipakai. Kita kayak menyamping dulu, baru turun ke bawah, menyamping dulu, baru turun ke bawah. Jadi cara membacanya pun juga ya kurang lebih itu. Kalau kita mau baca satu persatu setiap datanya yang mau dimasukkan dalam array, yaitu menggunakan row wise, artinya kan 00, 01, 10, 11, 20, 21. Ya biasanya juga bisa dipakai untuk penerapannya pada matriks ya. Matriks juga kan biasanya sifatnya hampir kayak tabel kayak gitu ya, menyimpan data di dalam matriks seperti itu. Row wise maupun column wise. Jadi pada saat loopingnya tentu akan berpengaruh pada saat kita read itu kan kita kayak gini, dan kalau misalkan kita loop menggunakan for dan kita mau loop read-nya, artinya I-nya 2, J-nya 3, sehingga nanti kan kita bikinnya X, I, dan J, dimana seperti kita tahu looping yang di dalam yang kita beresin dulu, dan karena penempatan J-nya ada di sini, artinya kan dia akan looping ini sampai 3 kali dulu, baru I-nya yang nambah, looping 3 kali dulu, baru I-nya yang nambah. Sementara kalau column wise, artinya dia J sama I-nya itu urutan dibalik. J-nya di sini, artinya kan J-nya 3, I-nya 2. Artinya kalau kayak gini kan I-nya dulu diberesin, baru nanti nambah di J-nya. I-nya dulu diberesin, baru nambah di J-nya. Berikut adalah contoh aplikasi array-nya 2 dimensi. Misalkan di sini kita mau kalikan array matriks ini pada array linear, yaitu array 1 dimensi, atau biasa dibilang dengan vektor. Array 1 dimensi kayak satu garis linear begitu, biasanya memang dibilangnya vektor. Matriks dikali dengan vektor. Rumus matriks perkalian dengan vektor sebenarnya adalah seperti ini. Jadi kayak A11 dikali B1, A12 dikali B2, A13 dikali B3, A14 dikali B4, dan A15 dikali B5. Hasil dari itu akan ditambahkan sehingga menciptakan vektor baru bernama misalkan di sini C1, dan nanti ada berikutnya yang artinya ini dikalikan ke bawah begini, ini dikalikan ke bawah begini, hasilnya adalah C1, C2, dan C3. Hasil perkalian dari matriks dan vektor akan berupa vektor lagi yang berupa 3 buah seperti ini. Di sini kita akan definisikan dulu array-nya. Pertama ada array A3,5, di mana array A3,5 ini yang menggambarkan ini ya, tadi si matriks, dan real B5 ini artinya si vektornya, dan sini ada real C3 hasilnya nanti sebagai untuk menyimpannya. Pertama kita akan baca dulu. Baca itu tadi sepertinya kita sudah jelaskan, kita akan gunakan teknik row wise, dimana yang nanti key-nya nambah duluan baru ke P-nya. Sementara kalau membaca matriks 1 dimensi harusnya sudah lebih gampang karena kita sudah bahas di materi sebelumnya. Dan ini matriks 1 dimensi, array 2 dimensi, bukan matriks ya. Kalau array 1 dimensi kan bilangnya vektor.
Lalu proses rumus perhitungannya, nah ini yang mungkin perlu kita ketahui lebih jauh lagi. Awalnya C itu adalah harus kita inisialisasi dulu nilainya menjadi 0. Jadi sebelum kita lakukan proses perhitungan, di mana proses perhitungan rumusnya adalah di dalam looping kedua yang demikian rupa. Kalau kita lihat, kita masih ketahui polanya dari angka 1, 2, 3-nya bagaimana bentuknya. Seperti kita lihat di sini, kan kita lihat sini A-nya semua 1. Di indeksnya itu indeks 11 B1, 12 B2. 13 B3. Di sini kita lihat ada sesuatu yang berubah dan sesuatu yang tidak berubah. Maksudnya adalah dari indeksnya. Indeks pertama pasti semuanya selalu 1. Indeks pertama selalu 1. Indeks pertama selalu 1. Sementara indeks kedua itu akan sama dengan indeks satunya punyanya si vektor. Indeks kedua akan sama dengan punyanya si vektor, meskipun dia mengalami increment. Dari sini kita bisa melihat polanya bahwa ini kita akan tempatkan pada yang indeks kedua dan indeks pertama punyanya vektor itu pada bagian Q, di mana Q akan berjalan duluan untuk loopingnya, sehingga bentuk rumusnya kayak gini: A PQ dikali B sama Q. Kan di sini Q kita tahu kita akan increment 1, 2, 3 sampai 5. Sementara P ini akan selalu stay 1 sampai sini sudah teriterasi sampai 5-5-nya sudah dikalikan dan ditambahkan kepada si C yang indeks pertama. Begitu cara ngelihat rumusnya. Makanya untuk indeks keduanya kan nanti dia akan naik, P-nya jadi 2, terus nanti Q-nya 1, 2, 3, 4, 5. Karena Q yang ini juga sama dengan Q yang ini, artinya kan kita lihat polanya seperti itu. Jadi memang membentuk pola dari matriks dan segala macam, kita mesti ngeliat kayak pola pembentukan angkanya gitu ya. Kita melihat mana yang lagi berjalan berbarengan, kita melihat mana yang stay di situ, baru kita bisa menentukan mana penggunaan increment yang dalam for kedua, sama mana yang menggunakan increment dalam for yang paling luarnya, seperti itu. Baru setelah sudah proses perhitungan, kita akan bisa write hasil dari vektornya, yaitu array linear biasa ya. Kita cuma tinggal looping sampai 3 kali, terus kita write CWP-nya seperti itu. Dan di sini ini dia kita punya flowchartnya. Kita bisa lihat flowchartnya itu ya pembentukan dari ini tadi gitu. Pertama loopingnya biasa, di sini ada looping 2 kali karena kan kita baca array dengan 2 dimensi maka looping 2 kali, array 1 dimensi looping cuma sekali, dan pada saat perhitungannya itu kita menggunakan array 2 dimensi lagi. Seperti kita lihat ini flowchartnya. Contoh berikutnya adalah untuk algoritma penjualan. Algoritma penjual ini mau menggambarkan misalkan setiap dari sales itu bisa menjual sebanyak berapa selama 4 minggu. Jadi kayak kita mau ngelihat, kita input hasil penjualan per minggunya berapa untuk setiap sales. Jadi setiap sales punya penjualan 4 minggu, dan dari situ kita akan coba total dan kita rata-rata, kita total doang, terus kita hitung nilai maksimumnya berapa. Di sini kita baca dulu nama salesman-nya itu menggunakan string yang sudah kita pelajari barusan. Artinya nama salesman-nya itu karakter nama 50, setiap nama dari salesman itu hanya bisa menampung 50 huruf. Kita baca nama seperti demikian. Lalu kita baca data penjualannya dengan menggunakan array 2 dimensi, yaitu integral jual 50,5, di mana dia akan memiliki 50 orang salesman. Jadi maksudnya di sini kita memiliki 50 orang salesman ya. Kita bisa lihat di sini 50 salesman, dan masing-masing dari mereka itu kita bisa menampung 4 minggu data penjualan. Makanya di sini looping luarnya 50 dan looping yang di dalamnya itu sebanyak hanya 4 kali sampai 4 kali data penjualan. Jadi setiap 50 orang punya 4 kali data penjualan, dibaca satu persatu yang nantinya akan kita proses untuk kita total menggunakan variabel total. Dimana nanti si total ini kita akan simpan juga di dalam indeks dari nomor karyawannya terhadap indeks keempat dari data penjualannya. Karena kita bisa tahu data penjualannya itu yang di bagian tabelnya itu yang di J itu kan 0, 1, 2, 3, disimpannya di 0, 1, 2, 3. Sementara yang 4 itu masih kosong, sehingga si 4 itu kita buat simpan data total penjualannya. Dan I di sini kan artinya kita bisa tahu itu per orang penjualnya ya, maksudnya per orang salesman-nya seperti itu. Terus nanti kita akan ada proses untuk mencari nilai maksimumnya, di mana cari nilai maksimum sebelumnya sudah pernah saya bahas, di mana kita akan compare dari setiap semua penjualan itu, kita baca dari 0 sampai 4, itu kita bandingkan dengan si max-nya itu. Nah, nanti kita akan lihat siapa yang max yang paling tingginya, kita compare. Kalau ada max yang memang lebih tinggi daripada si 0, nanti misalkan ketemu 5, terus nanti ada ketemu 7, berarti dia akan update nilai max-nya. Sampai kita bisa ketahui bahwa itu adalah max tersebut. Selain menyimpan dari max-nya, nilai penjualannya, kita juga perlu menyimpan indeksnya. Indeksnya itu yang disimpan adalah indeks yang J.
Kenapa indeks J? Karena J itu berarti merepresentasikan salesman-nya siapa. Karena ini loopingnya di si J-nya ini kita looping per J-nya ini kan. I-nya ya, yang kita looping itu per penjualannya. Ini berarti kita menggunakannya secara column wise ya, loopingnya secara column wise. Jadi kita ke 4 dulu baru 50. Kalau ini kan tadi kita menggunakannya secara row wise seperti itu. Karena dia mencarinya ini per minggu, makanya dia write-nya itu masih di dalam lingkup looping si yang I-nya ini. Karena kan setiap yang looping yang I-nya ini menandakan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, seterusnya. Ini kan kita mencari penjualan terbesar per minggunya. Per minggunya itu bisa aja orangnya sama, bisa aja orangnya berbeda juga ya per minggu itu. Yang dicontoh di bawah ini untuk yang looping yang 7 ini kita mencari total penjualan terbesar dalam 1 bulan. Makanya loopingnya di sini kita tetap menggunakan 50 karyawan, tapi di sini pada saat pembandingnya kita gunakan kolom indeks yang keempat. Indeks 4 ini kan seperti tadi kita sudah tahu di bagian sini adalah total penjualannya. Karena ini kita mencari total penjualan terbesar siapa dari semua karyawannya. Makanya kita compare pada jual I,4. Kalau ini kan per setiap I-nya. Setiap I-nya itu ada per minggunya. Ini bedanya di situ seperti itu. Oke, kira-kira itu dulu mengenai array 2 dimensi. Thank you for watching. Keep learning. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Karena dia mencarinya ini per minggu, makanya dia write-nya itu masih di dalam lingkup looping si yang I-nya ini. Karena kan setiap yang looping yang I-nya ini menandakan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, seterusnya. Ini kan kita mencari penjualan terbesar per minggunya. Per minggunya itu bisa aja orangnya sama, bisa aja orangnya berbeda juga ya per minggu itu. Yang dicontoh di bawah ini untuk yang looping yang 7 ini kita mencari total penjualan terbesar dalam 1 bulan. Makanya loopingnya di sini kita tetap menggunakan 50 karyawan, tapi di sini pada saat pembandingnya kita gunakan kolom indeks yang keempat. Indeks 4 ini kan seperti tadi kita sudah tahu di bagian sini adalah total penjualannya. Karena ini kita mencari total penjualan terbesar siapa dari semua karyawannya. Makanya kita compare pada jual I,4. Kalau ini kan per setiap I-nya. Setiap I-nya itu ada per minggunya. Ini bedanya di situ seperti itu. Oke, kira-kira itu dulu mengenai array 2 dimensi. Thank you for watching. Keep learning. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.